Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ketika membahas agama itu tidak pakai dalil, tidak pakai logika, kemudian tidak bisa diverifikasi, maka kita akan celaka. Mungkin kita sering menonton akhir-akhir ini ada orang beragama tuh aneh-aneh gitu. Di antara yang aneh itu ada namanya di daerah Banten sana itu, dia menyebut dirinya dengan Mama Gufron. Mungkin asalnya itu Mamang kali ya, Mamang Gufron, tapi kok populernya Mama Gufron, saya nggak tahu juga. Itu kalau kita ikuti dia bercerita agama itu tuh sangat aneh. Saya yang awam aja nih, kalau ditanya itu apa itu benar gitu, maka saya akan mengatakan dengan ringkas ya, secara dalil dari Al-Quran nggak ada, hadis juga nggak ada gitu. Kemudian pendapat-pendapat ulama juga nggak ada yang cocok dengan pendapat Gufron itu. Dia bicara bahasa Arab sesuka hatinya aja, katanya bahasa Arab, tapi nggak pakai kaedah Arab itu. Itu kalau Arab itu mungkin Arab orang-orang di kampung di Banten sana mungkin ya. Lalu apakah Gufron ini kalau dibandingkan Yusuf Mansur, mana yang fatal kesalahannya gitu? Kalau menurut saya yang fatal itu ya Yusuf Mansur. Loh kenapa? Pertama, mereka itu sama-sama bicara agama tidak pakai dalil. Yang kedua, kalau Gufron dia tidak meraup uang masyarakat. Tapi kalau Yusuf Mansur meraup uang masyarakat. Ya kan? Terus di sisi kerugian, secara finansial, ya masyarakat dirugikan oleh Yusuf Mansur. Kalau Gufron ini, itu akidah orang yang terancam dirusaknya gitu. Karena ngomongnya itu ngaur dan ngaco. Beda berikutnya, Gufron ini itu dibela oleh seorang doktor, katanya doktor apa ya, doktor tafsir apa doktor tasawuf, saya nggak ngerti. Itu katanya wali, wali majdub. Ya kita nggak inilah ya, nggak mau masuk ke dalam hal-hal seperti itu karena memang keterbatasan kita tidak mau masuk ke perdebatan seperti itu. Kalau ada orang mengatakan tapi nggak ada ilmunya, ya boleh juga. Saya nggak marah dibilang nggak ada ilmu, karena memang topik kita kepada Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini itu bahayanya jelas gitu. Dia meraup duit masyarakat, kemudian dia gunakan untuk kepentingan bisnis pribadi yang menonjol saat ini, yang diduga orang itu uang masyarakat itu adalah warung steak and shake. Ya kan? Itu secara bisnis, ya kan? Secara logika bisnis, dia sebenarnya nggak bisa membangun bisnis menurut logika bisnis. Untungnya yang wah tuh nggak mungkin gitu. Karena di sisi harga, ini kan harganya untuk kelas menengah ke bawah, harga mahasiswa gitu. Ya kan? Yang kedua, itu bagaimana dia membangun bisnisnya ini tidak bisa diverifikasi. Padahal bisnis yang benar itu harus bisa diverifikasi. Nah ini yang kita lihat. Karena itu Sayyidina Ali ketika ditanya orang, mana yang lebih berbahaya, seseorang itu yang merusak akhlak orang atau yang merugikan orang secara materi gitu. Seperti yang disebut oleh Ali dalam kitab Nahjul Balaghah, dia menyebut bahwa merugikan orang secara harta itu atau secara materi itu lebih berbahaya atau lebih jahat gitu. Tapi teksnya saya sebut ya, kalau ada yang nanti kita sebutkan teksnya gitu. Jadi kalau berpijakan dari verifikasi Ali ini, sebenarnya ya orang seperti Yusuf Mansur itu jauh lebih berbahaya. Kenapa?
Jadi rusak atau daya rusaknya itu ke masyarakat atau ke jemaahnya itu jauh lebih berbahaya gitu. Jadi dia, ya kalau pengemis pinggir jalan mungkin orang masih maklum gitu. Tapi kalau kepada penjahat, biasanya orang nggak mau toleransi gitu, nggak ada. Nah, yang dilakukan Yusuf Mansur ini beda-beda tipis lah itu dengan tindakan seorang penjahat gitu. Karena dia mengumpulkan harta masyarakat lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Bukan dia saja, dengan gerombolannya. Siapa gerombolannya? Ya, di antara gerombolan anaknya sendiri. Mirda Mansur itu gerombolan Yusuf Mansur itu. Kemudian saya lihat akhir-akhir ini istrinya juga mulai masuk gitu. Waduh, ini makin ngeri nih yang begini ini. Ya, kalau kita angkat cerita ini lebih jauh, kalau Mama Gufron atau Mamang Gufron tadi gitu, itu banyak sekali orang yang menghadang dan membantahnya. Paling yang membela dia ya ada satu orang lah kita lihat. Memang orang yang membela itu agak aneh-aneh begitu orangnya. Karena kalau dia menjelaskan agama kita nggak paham gitu. Bilang kita akal yang nggak sampai ya bisa juga. Karena agama yang begituan itu akal kita memang nggak sampai gitu. Tapi yang banyak banyak orang yang mengkritisi bahkan menolak pandangan-pandangan yang diceritakan oleh Mama Gufron. Katanya dia bicara bahasa Suryani, bisa menulis buku 500 buku dalam satu malam. Kemudian ditanya orang, mana bukunya? Katanya rahasia. Rahasia. Nah, Yusuf Mansur sebenarnya sama begitu-begitunya. Dia bisa merubah daun menjadi duit. Kan dia ceritakan itu. Dia bisa menyulap daun menjadi duit. 23 miliar uang disulap, kata Yusuf Mansur, dari daun menjadi duit. Tapi kan tidak bisa dia buktikan. Coba buktikan. Kalau dia berani membuktikan, apa yang terjadi? Pasti ditangkap polisi. Pasti ditangkap polisi. Tapi Yusuf Mansur kan tahu dia yang begitu-begituan itu gitu. Jadi kita lihat bahaya orang-orang yang seperti Mama Gufron tadi itu mungkin dari sisi pemahaman akidah yang dinilai oleh mayoritas ulama itu menyimpang. Tetapi Yusuf Mansur, dia itu meraup duit masyarakat. Bisa dalam bentuk penipuan, cerita sembarangan, ada janji tabung tanah, ada nanti umrah merdeka, ada lagi. Oh, banyak. Dan itu bisa diverifikasi. Lalu uangnya kemana gitu. Nah, itu yang kita lihat. Seperti interview kita dengan banyak tokoh, mereka tuh sangat yakin gitu. Bahkan jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur itu sangat yakin sekali bahwa uang mereka yang digunakan yang katanya cerita bisnis itu sekarang wujudnya adalah warung steak and shake itu. Itu sebagian loh ya. Karena tanah-tanah yang dibeli oleh Yusuf Mansur itu, waduh, jumlahnya nggak kira-kira kita. Ngeri. Yang ketiga, dia juga menjual isu-isu dan cerita-cerita agama. Kalau orang sedikit mempunyai nalar gitu, cerita itu pasti bohong aja. Kenapa? Tidak logik, kemudian tidak bisa diverifikasi, maka itu pasti bohong gitu. Jadi itulah yang dimainkan oleh Yusuf Mansur sehingga melahirkan kerajaan bisnis dalam bentuk tumpukan uang dan investasi yang jumlahnya mungkin ratusan miliar, yang jumlahnya mungkin lebih dari 1 triliun. Jadi ini dia putar gitu. Lalu petentang-petenteng dengan tidak peduli apa yang terjadi pada jemaah-jemaah yang mula-mula atau yang sempat mempercayainya. Jadi kalau kita bandingkan Mamang Gufron dengan Yusuf Mansur, itu jelas yang berbahaya itu adalah Yusuf Mansur. Cuma majelis ulama atau tokoh-tokoh itu berani dia
menyerang Gufron, tetapi kita nggak tahu kenapa dia kok membiarkan Yusuf Mansur dengan segala sepak terjangnya yang merugikan masyarakat. Mari kita lihat terus fenomena Yusuf Mansur ini dengan kerajaan bisnis warung steak and shake yang ada di banyak kota yang tersebar di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.